mengganti semua biaya pengobatan yang ibu udah keluarin. Bu Desi, ibu nggak usah pikirin itu dulu. Iya Bu, saya juga harus menerima kenyataan kalau sekarang ini aku lumpuh. Sabar ya Bu. Kamu lagi? Mas, udahlah Mas. Mereka ini tetangga yang baik. Udah nolongin aku, ngantarin aku. Sedangkan kamu? Diam kamu. Gak usah bawel. Udah sakit bisa aja bawel. Kokoroy. Aldi, Naroy? Naroy manggil siapa? Aldi Bu, anak ibu kan? Iya, Nak. Tapi Aldi sudah meninggal. Mau ngapain kamu? Gak usah ikut campur urusan rumah tangga saya. Jangan lancang kamu. Pak Jarot, anak saya sudah begitu baik dengan keluarga Anda. Tapi Bapak sombong sekali. Roy, kita pulang saja. Bulan nih. Naroy, terima kasih banyak. Maafin kelakuan suami saya ya, Bu. Ya Bu, kami permisi ya. Semua gara-gara kamu. Astagfirullahaladzim, Mas. Kamu itu udah bikin malu aku di depan tangga. Sekarang apa lagi yang bisa aku harapkan dari kamu? Hah? Udah gak cantik, bisa ngapa-ngapain. Mas, kalau Mas udah gak sudi punya istri seperti aku, ceraikan aja aku, Mas. Apalagi kamu selingkuh. Bagus. Jadi aku gak usah repot-repot buat nalak kamu. Karena kamu yang minta. Dan aku akan sangat bahagia buat nyeraikan kamu. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas! Nih, Mas. bawa baju kamu. Kamu ingat, kamu jangan pernah minta uang ataupun gonong gini sama aku. Karena aku gak akan pernah ngasih buat kamu. Pergi! Astagfirullahaladzim, Mas. Harta yang kita miliki saat ini hanya titipan. Apalagi kita sudah kehilangan anak kita, Aldi. Aku gak sanggup kehilangan dia, Mas. Sekarang aku ngerasa hidup aku gak berarti lagi. Kalaupun Allah manggil aku udah ikhlas. Kamu mau mati? Iya. Mau mati? Susul anak kamu sana. Sekarang pergi. 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 Bu Desi, Naroy, Bu Desi ngapain di sini? Mau kemana Bu? cuman mau ke depan aja, Nak. Kasihan Bu Desi, saya bisa melihat semuanya dan merasakan kepedihan Ibu. Emangnya Naroy lihat apa? Bu Desi, semua yang Bu Desi alami dan semua kesedihan Ibu, saya bisa rasain Bu. Untung saya masih menyimpan kunci cadangan rumah ini. Dan kalau jam segini, suami saya lagi ke restoran. Ada apa, Nak? Bu Desi,
Energinya panas sekali di rumah ini. Aku melihat sebuah kamar di atas. Gelap dan bau sekali, Bu. Iya, Nak Roy. Kamar itu dibiarkan gelap dan dikunci oleh suami saya. Saya nggak tahu di sana ada apa. Tapi anak saya Aldi ditemukan meninggal di kamar itu, Nak. Muka biru dan mengering. Aku nggak tega kalau ngebayangin dia. Bu, Ibu di sini aja ya, biar saya ngecek. Oh ya, Bu. Ibu bisa bantu saya dengan baca ayat kursi atau zikir? Hati-hati ya, Nak Roy. Iya, Bu. Bu, kuatkan baca doanya, Bu. Aku ngerasa makhluk di sini udah gak suka dengan keberadaan saya, Bu. Iya, Nak. Pergi kamu! Pergi! Astagfirullahaladzim. Nak Roy, ayo kita pergi, Nak. Nak. Nak Roy, kamu gak kenapa-napa kan, Nak? Gak apa-apa kok, Bu. Bu, aku ngerasain energi dari kamar sini kuat sekali, Bu. Oh iya, ini kuncinya. Oh, Bu. Ibu di sini aja ya. Biar aku aja yang masuk. Kalau misalnya aku nggak keluar-keluar, Ibu tolong carikan Ustadz. Iya, Nak Roy, hati-hati ya. Ya, Bu. Air kembali menjadi air. Api kembali menjadi api. Semua makhluk yang diciptakan saling menghormati. Penghuni gunung penjaga kegelapan, datanglah memenuhi sambutan ini. Tolong! Om Jarod melakukan ritual dan anaknya dijadikan tumbal. Gimana sekarang? Kamu seneng kan? Kamu udah dapat restoran, dapat rumah, dapat uang, terus dapat Deposito. Apaan nih? Kok kuahnya hitam kayak gini sih? Bau lagi. Jijik banget sih, banyak belatungnya lagi. nggak mungkin. Ini pasti sabotase. Pak Jarod, kenapa jadi kayak gini sih? Bapak pakai pesugihan ya? Enggak. Saya nggak pernah ngelakuin kayak gitu. Enggak, ini bersih makanan saya. Bohong kamu. Bohong nih, Pak. Kamu. Semuanya hitam bau lagi. Nih, lihat ya. Lihat nih saya makan. Oke kan? Kan? Coba kita lihat. Nggak mungkin. Tuh kan? Tuh, lihat deh. Bener kan? Tuh, bener, kita tangkap dia. Udah, tangkap dia. Kejar dah. Mau kemana, Pak? Wah, mau kemana? Astagfirullahaladzim. Ayo kita tolong. Nah, itu dia tuh istri mudanya. Bu, ini suami ibu. Astagfirullahaladzim. Mas Jarod? Ayo kita angkat. Ayo.
Desi sekarang tinggal di kontrakan kecil dan tidak pernah tahu kabar kondisi suaminya. Kejadian yang menimpa Pak Jarod membuat warga tidak bisa berbuat banyak. Apalagi rumah Pak Jarod selalu tertutup. Restorannya sudah disegel warga. Dan kabar terakhir, Pak Jarod terkena kanker lidah. Dasar suami gak guna. Kamu pikir aku mau urusin kamu terus-terusan kayak gini? Kenapa? Mau makan? Ambil sana sendiri ke belakang. Ada sayuran mentah di sana. Aku jahat. Kamu mikir dong. Kamu itu udah bangkrut, tua. Lihat kamu kondisi kamu sekarang. Menjijikan kayak gini. Kamu itu udah gak bisa kasih aku uang. Dan jangan harap aku akan kasih kamu makan. Dan sekarang, sertifikat rumah dan tanah kamu sudah berada di tangan aku. Cuma ini tujuan aku masih ada di sini. Dan sekarang, kamu boleh pergi dari sini. Oke, sayang, yuk. Kita jalan-jalan. Ayo. Sekarang kita jalan-jalan ya. Astaga. Pak Jarod. Astagfirullahaladzim. Pak Jarod. Istighfar Pak Jarod. Istighfar. Pak Ustadz, dia kesakitan Pak Ustadz. Ada yang menahannya. Ada dosa Pak Ustadz. Iya benar, Roy. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengampun. Engkaulah yang Maha Penyayang, ya Allah. Ya Allah, ampunilah hambamu ini, ya Allah. Terimalah dia menghadapmu, ya Allah. Ampuni ya Rabbi. Iya, Mas. Maafin aku. Iya, Mas. Aku udah maafin kamu, Mas. Mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yeni. Bu, itu mobil yang waktu itu aku lihat nabrak Bu Desi. Jadi yang ngelakuin semua ini Yeni. Tega banget. Yang sabar ya Bu Desi. Setiap perbuatan pasti ada balasannya. Mas Jarod. Gue tuh emang pinter ya. Uang, rumah, mobil semuanya bisa gue dapetin dengan gampang. Mas Jarod yang capek-capek ritual sampai mati, gue yang dapetin semuanya. Bukan istrinya yang bodoh itu. Mendingan sekarang gue kabur ke luar negeri biar aman. Kematian Pak Jarod dan Yeni yang sangat mengenaskan, tubuhnya membiru dan mengering di dalam mobil, membuat kita percaya perbuatan baik dan buruk pasti ada karmanya. Dan kemenangan selalu bersama orang-orang yang sabar dan di jalan Tuhan. Desi mendapatkan kembali rumahnya. Dan Roy sepertinya juga mendapat semangat kembali.
Lakukanlah kebaikan setiap hari agar kita mendapat karma baik. Amin.